Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersuka cita, bersyukur, tetap bersemangat, optimis bahwasannya segala apa yang merundung pikiran kita pada saat ini Tuhan akan menyelesaikan, dan Tuhan turut bekerja campur tangan di tengah hidup kita. Untuk mengawali aktivitas kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan di tengah hidup kami. Terima kasih Bapa atas nafas kehidupan yang Kau berikan di hari ini. Kami melihat kuasa Tuhan sungguh nyata. Kami juga melihat hari-hari kami semakin Tuhan proses, dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah untuk kami semua. Mungkin kami juga yang mendengar sedang mengalami sakit penyakit, terkhusus pandemi COVID-19 pada saat ini. Ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami ingin semakin kuat dengan firman Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, perenungan firman Tuhan pada kita di hari yang indah ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena Engkau berharga di mataku. Itu yang menjadi catatan penting di tengah hidup kita, agar kita menghadapi situasi sulit tetap bersuka cita, karena kita umat terpilih dan kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, renungan kali ini agak mungkin cukup spesial bagi kita yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit, terkhusus COVID-19 yang sedang terbaring lemas. Izinkan saya mengatakan, Engkau berharga di mata Tuhan. Maka karena Engkau berharga di mata Tuhan, seluruh yang Tuhan berikan untuk membentuk hidupmu agar engkau segambar dan serupa dengan Allah. Yang menjadi catatan penting, bahkan sakit penyakitmu pun, itu yang mencoba membentuk engkau menjadi manusia baru. Kunci dan tips yang saya ingin bagikan agar kita kuat menghadapi sakit penyakit pada saat ini. Karena beberapa kawan sudah terkena COVID-19. Karena juga beberapa keluarga juga mengalami hal yang sama. Mungkin juga kita yang mendengar channel ini sedang mengalami sakit penyakit. Tips dari saya untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah, yang pertama, engkau berharga di mata Tuhan, maka imani hal tersebut. Dengan apa? Dengan percaya kepada Yesus. Percaya di bahasa Indonesia mungkin sederhana sekali, tetapi percaya di dalam Alkitab kita memiliki beberapa tingkatan. Percaya yang pertama adalah ginosko. Kalau dikatakan ginosko, engkau mungkin pernah mengikuti KKR. Ada orang yang disembuhkan di dalam nama Yesus, dan kau menjadi percaya bahwasannya Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi percaya jenis ini adalah percaya yang rapuh. Ketika engkau menghadapi masalah, maka engkau kemungkinan besar akan meninggalkan Tuhan. Ketika engkau menghadapi problema kehidupan, bahkan sakit penyakit sedang kau alami, percaya seperti jenis yang pertama ini atau ginosko. Ketika engkau melihat, engkau percaya, itu percaya yang rapuh. Percaya jenis yang kedua, epiginosko. Apa itu? Ketika engkau melihat orang bisa disembuhkan di dalam nama Yesus, dan engkau juga banyak mendengar, bahkan nama Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati, maka engkau menjadi percaya oleh karena engkau melihat dan engkau mendengar. Percaya jenis ini juga sama seperti ginosko, epiginosko juga percaya yang rapuh. Tetapi permintaan firman Tuhan agar engkau kuat menghadapi segala situasi sulit,
adalah oida. Seperti Paulus pernah mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Percaya jenis ketiga adalah oida. Bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi engkau mengalami Tuhan. Artinya setiap apa yang merundung kehidupanmu, ketika engkau berdoa, engkau disembuhkan, engkau mengalami Tuhan. Ketika engkau menghadapi situasi sulit, engkau sedang ujian, engkau memakai nama Yesus, engkau menyerahkan segala apa yang engkau tahu dan segala kekhawatiranmu di dalam nama Yesus. Itu permintaannya. Percaya mengalami Tuhan. Oida. Aku percaya kepada siapa aku percaya. Paulus sering mengatakan demikian. Maka kita juga harus mengatakan hal ini. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita adalah Allah yang bertanggung jawab untuk membentuk engkau segambar dan serupa dengan Dia. Bukan hanya dengan hal yang menyenangkan, tetapi Tuhan membentuk engkau dengan persoalan kehidupan, bahkan sakit penyakit yang sedang engkau alami. Tuhan sedang membentuk engkau agar engkau semakin dekat. Karena kita harus imani, setiap kehidupan ini Tuhan sudah memiliki master plan yang besar agar kita memiliki hal yang indah, agar kita mencapai tujuan, yakni kerajaan surga. Master plan Tuhan sudah Tuhan katakan. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi dengan firman Tuhan pada saat ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Master plan Tuhan yang sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahirannya sungguh amat menyukakan dunia ini. Sungguh amat membuat banyak manusia bersuka cita dan berpengharapan kepada Dia. Master plan yang kedua, kematiannya di kayu salib. Kematiannya dengan darah yang tertumpah, dosa kita telah tertebus. Maka hal yang kedua ini, kematian Tuhan Yesus adalah untuk menebus kita. Setiap umat percaya kepada Tuhan, bahkan menebus dunia ini, bahkan menebus mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, master plan yang ketiga, setelah kematiannya, Dia sebelumnya sudah mengatakan, aku akan bangkit. Kebangkitannya membuat kita semakin yakin. Dan yang keempat, keberangkatannya, kenaikannya ke surga untuk mempersiapkan rumah bagi kita yang percaya. Itu adalah janji yang sudah digenapi, dan kita sudah dan akan masuk ke dalam janji yang kelima dengan percaya kepada Yesus, berpengharapan penuh kepada Yesus. Apa master plan yang kelima? Yakni kedatangannya. Kita harus menantikan kedatangannya dengan bersuka cita. Jangan pernah penyakit ini membuat kita menjadi semakin jauh kepada Tuhan. Bahkan engkau mempersalahkan Tuhan. Agak terbata-bata. Karena banyak orang yang sedang mengalami sakit penyakit malah mencaci maki Tuhan. Ada orang yang sedang mengalami sakit penyakit atau keluarga yang dia sayang sedang mengalami sakit penyakit, dia mengatakan Tuhan gak adil. Banyak orang yang lebih berdosa. Bos, tahu dari mana mereka lebih berdosa dari kita? Emang kita siapa? Kita gak ada hak untuk menghakimi orang lain. Tugas kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tugas kita hanya untuk membuktikan siapa kita. Di tengah-tengah situasi sulit ini, aku tetap mempercayai Tuhan Yesus. Di situasi yang mungkin membuat aku galau dan membuat aku terbaring lemas, aku tetap mempermuliakan namanya. Untuk itu percayalah kepada Tuhan. Untuk itu imani kita sedang diproses oleh Tuhan, agar kita masuk ke dalam kehendaknya Tuhan, segambar dan serupa dengan kita. Jangan pernah gentar. Siapa yang menjaga nyawanya akan kehilangan nyawanya.
siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena namanya, ia akan menyelamatkan engkau. Itu yang harus kita imani. Karena semua yang kita hadapi, semua dalam koridornya Tuhan, semua dalam naungannya Tuhan, semua dalam progresnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepadanya, dan tetap berpengharapan bahwasanya aku beriman kepada Tuhan. Iman bukan memaksa aku, bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kuhendaki, tetapi iman tetap menarik aku, memaksa aku untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah hidupmu. Tetap optimis, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar, dan tetap berpengharapan kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan. Kami semakin yakin, kami semakin percaya nama Yesus mampu menyembuhkan. Nama Yesus juga mampu memenangkan kami atas segala perkara hidup kami. Kami yang memiliki anak Tuhan, mungkin anak kami tidak bisa diatur. Nama Yesus mampu mengubah sikap anak kami. Kami mungkin hanya mampu mendampingi. Kami mungkin hanya mampu memproses anak kami dengan pengajaran yang kami berikan. Tetapi Bapa, kami memohon kepadamu agar perubahan Engkau berikan kepada mereka yang mungkin sedang jauh dari Engkau. Ya Bapa, kami imani juga setiap sanak saudara kami, kawan-kawan kami yang sedang terbaring di Wisma Atlet, yang sedang terbaring di banyak rumah sakit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan mampu menyembuhkan. Perpanjangan tangan Tuhan melalui dokter, melalui perawat, melalui segala medis yang merawat mereka Tuhan. Kami imani Tuhan juga memberikan hikmat dan tangan dingin agar mereka mampu bersukacita melayani saudara-saudari kami yang sedang terbaring lemas. Ya Bapa, biarlah Engkau meluputkan segala virus yang ada pada saat ini. Biarlah Engkau juga memusnahkan virus yang sedang merundungi dunia ini. Bapa, kami hanya bersandar kepada pengasihan Tuhan. Tuhan, kasihani kami. Yesus, kasihani kami. Ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berpengharapan, dan kami sandarkan segala hidup kami hanya kepada Yesus